terhina, saya malu. Sebagai perempuan saya malu. Foto-foto vulgar kakak beradik Sarah Azhari dan Rahma Azhari yang sejak akhir tahun lalu menjadi isu yang paling panas di jagat hiburan tanah air kembali menyeruak. Ya, alih-alih ingin mengabadikan foto tersebut sebagai dokumen pribadinya, namun apa hendak dikata, aksi berani dua kakak beradik yang dikenal suka berpakaian seksi itu malah berbuntut pada tudingan jika keduanya telah menyebarkan porno aksi dan pornografi lantaran dianggap telah mempublikasikan foto-foto seram yang mempertontonkan kemolekan tubuh mereka. Bahkan kasus foto-foto seksi Rahma dan Sarah pun semakin kisruh sejak diwarnai perang statement antara Farhad Abbas sarjana hukum selaku pengacara kedua artis seksi itu dengan pakar telematika Roy Suryo yang berhasil membongkar keaslian 9 buah foto-foto Rahma dan Sarah. Kasus foto-foto Azhari bersaudara tersebut telah mencapai puncaknya setelah Roy Suryo yang berkoalisi dengan para aktivis anti pornografi dan porno aksi Senin sore kemarin mendatangi Kabareskrim Mabes Polri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus foto-foto Sarah dan Rahma tersebut. Sebab jika kasus ini tidak cepat diproses, maka Rahma dan Sarah dianggap telah melakukan pelanggaran undang-undang pornografi dan porno aksi. Ya, kita ingin menyampaikan kegelisahan kita sebagai koalisi LSM yang mendukung undang-undang pornografi tahun 2008 melaporkan keluhan kami, terutama mengenai kasus yang sekarang sedang hangat, yaitu kasus telanjang bugilnya Rahma dan Sarah. Namun, rupanya desakan Roy Suryo dan para aktivis anti pornografi yang meminta agar kasus tersebut diproses ternyata justru berbuah pelaporan balik oleh Sarah Azhari. Sebab Senin malam kemarin, Sarah Azhari yang didampingi oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas sarjana hukum mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Roy Suryo dengan laporan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Selama hampir 3 jam lamanya, Sarah berada di ruang Kabareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan Sarah kemarin sekaligus melengkapi laporan dua kakak beradik ini setelah tanggal 31 Desember lalu, sang adik Rahma sudah terlebih dulu melaporkan Roy Suryo atas perkara yang sama. Mana ya, saya di sini kan sebagai korban gitu ya, saya merasa dipermalukan dengan adanya gambar-gambar tersebut. Dan seperti yang udah saya bilang berkali-kali, manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Lepas dari asli atau tidaknya, ya saya nggak mau lah gambar-gambar saya ada di publik, disebarluaskan, karena saya di sini sekali lagi menekankan saya juga punya keluarga saya malu dan saya sendiri pun malu. Saya minta maaf sama orang-orang yang memang ya tadinya menuduh yang tidak-tidak, saya tahu ya. Mohon maaf, dan saya juga nggak mau hal ini terjadi sama saya, dan saya juga sudah lelah dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya mohon kepada media, kepada para pakar teknologi, orang-orang yang mengerti teknologi untuk mencari tahu siapa sih penyebarnya. Lihat, pokoknya saya nggak suka foto beredar kanan kiri depan belakang semuanya orang tahu. Saya nggak terima itu. Dan komentarnya yang bener-bener meyakinkan seluruh Indonesia gitu. Kalau itu jelas saya gini, saya gitu, apalah ada ini, ada itu, ada nggak tahu itu simpang siur atau mungkin dari dia, saya juga nggak ngerti karena saya nggak ada kesempatan untuk berbicara langsung juga sama Mas Suryonya sendiri. Koleksi pribadi maupun tidak, saya kira biar nanti penyidik yang akan menyimpulkan apakah memang benar bahwa koleksi pribadi itu harus melibatkan orang lain yang kemungkinan besar orang itu berinisial M, si orang laki-laki yang ada pada gambar itu. Sama seperti Rahma, Sarah mengaku tidak menduga jika foto-foto ia dan sang adik Rahma yang diambil saat keduanya sedang berlibur di Greenland Tercatu Bali tahun 1999 akan menuai kehebohan. Apalagi jika foto-foto tersebut diketahui oleh putra semata wayangnya Albani yang tentunya bisa mengguncang jiwanya. Tanya, nggak usah ditanya lagi ya, tapi yang pasti ya saya sebagai seorang ibunya, saya merasa jadi gimana ya? Ya saya merasa sedih aja, apalagi anak saya sekolahnya kan banyak teman, nggak enak dong. Gimana kalau ini terjadi sama orang yang lain? Bolehlah orang menghakimi saya, mengatain saya apa aja, tapi saya juga jadi seorang ibu, saya juga nggak mau hal ini terjadi sama diri saya. Saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh gitu ya. Walaupun saya pernah melakukan kesalahan, tapi untuk apa gini hal ini disebarluaskan? Tidak ada satupun orang yang mau jatuh dalam lubang yang sama. Ya, meski Sarah tak munafik,
jika dirinya bukanlah manusia sempurna yang bersih dari kasus hukum, toh sebagai warga negara Indonesia, ia juga berhak mendapat perlindungan hukum. Apa yang saya cari di hidup ini yang pasti ketenangan. Saya nggak mau punya hidup yang tidak tenang. Jadi ya saya pengen ketenangan, maka itu saya berlindung pada hukum. Dan juga media yang tahu gitu ya, dari awal foto itu keluarnya di mana, siapa yang menyebarkan, ya saya mohon dibantu juga gitu, biar yang lain-lain gitu ya nggak kena kasus seperti saya juga, karena nggak enak. Aku mendukung dan memberikan support ke dia, bahwa aku juga empati, aku prihatin. Tolong diselesaikan secara yang benar, jangan sampai nanti entah itu niat buruk, entah itu hiburan orang, entah itu apa, menjadi bumerang buat diri sendiri. Jadi tolong diselesaikan dengan jalur yang benar. Kalau kita nggak salah, ambil jalur yang benar. Jadi aku prihatin, aku support, tapi aku nggak ikut campur karena mereka sudah dewasa dan mereka punya tanggung jawab sendiri terhadap masyarakat. Mereka punya tanggung jawab untuk berbuat kebaikan.